Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesempatan dalam kehidupan untuk mencapai amal ibadah sebanyak-banyaknya di dunia ini agar bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke depannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gilferanto Lamali, stambuk G3012014. Pada kali ini saya akan membuat video tentang perawatan jenazah. Perawatan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah dengan cara tersebut adalah fardu kifayah bagi seorang Islam yang masih hidup. Artinya mereka berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya. Cara perawatan jenazah. Cara perawatan jenazah ini terbagi atas 4, yang mana pertama itu memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkannya. Perawatan jenazah memandikan. Syarat-syarat jenazah wajib dimandikan yaitu: pertama, jenazah itu orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan mati syahid. Catatannya, dalam memandikan jenazah, memandikan jenazah harus sejenis, kecuali suami boleh memandikan istri atau sebaliknya, atau mahramnya. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, seperti ranjang yang di atasnya sudah diletakkan 5 atau 6 buah potongan batang pisang ataupun bantalan. Yang kedua, jenazah dimandikan di tempat tertutup. Yang ketiga, jenazah hendaknya berpakaikan kain basahan atau penutup aurat. Yang keempat, jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang, lalu dengan air sabun dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Sesudah itu, dubur jenazah dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan, kemudian diganti sarung tangan yang bersih untuk membersihkan gigi dan mulut jenazah. Yang kelima, setelah jenazah dibersihkan dari najis serta gigi dan mulutnya dibersihkan lalu dengan menggunakan air dan sabun mandi, seluruh tubuh jenazah dari rambut kepala sampai telapak kaki dimandikan sampai bersih. Disunahkan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan, kemudian bagian tubuh sebelah kiri. Juga disunahkan dimandikan 3 kali atau 5 kali. Yang keenam, setelah selesai dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya serta diwudukan sebagaimana wudu biasa. Kemudian badannya dikeringkan dengan handuk setelah memandikan jenazah. Yang kedua, setelah memandikan jenazah ada langkah selanjutnya yaitu mengkafani. Mengkafani itu maksudnya membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambilkan dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih dan sederhana, seperti sabda Rasulullah SAW. Berpakaianlah kamu dengan pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih itu merupakan pakaian terbaikmu, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. Hadis riwayat Tirmizi. Juga Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan memiliki kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Hadis riwayat Abu Daud. Cara atau ketentuan mengkafani suatu jenazah. Yang pertama,
Jenazah laki-laki atau wanita minimal dibungkus dengan selapis kain kafan yang dapat melapisi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah laki-laki dibungkus 3 lapis kain kafan yang tiap lapisannya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah wanita sebaiknya dilapisi 5 lembar kain kafan, yaitu kain kafan basahan, baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Yang kedua, cara memakaikan kain kafan. Yang pertama, step pertama, mula-mula hamparkan selembar tikar di atas lantai, lalu bentangkan 4 utas tali di atasnya. Kira-kira letaknya di tempat kepala, tangan, lutut, dan mata kaki jenazah yang hendak dikafani. Selanjutnya, hamparkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan selai-helai, dan setiap helainya diberi harum-haruman. Selanjutnya lagi, jenazah hendaknya diolesi kapur halus, kemudian diletakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan. Kedua tangan diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau dibolehkan juga tangannya diluruskan ke bawah. Lanjut, setelah itu tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah, pusarnya, kelaminnya, dan buburnya. Setelah itu seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 4 utas tali yang sudah disiapkan, yaitu di bagian atas kepala, lengan, lutut, dan mata kaki. Perawatan jenazah yang ketiga, yaitu mensolatkan jenazah. Salat jenazah dilaksanakan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang-orang muslim atau muslimat yang masih hidup. Tentang jumlah orang yang menyalatkan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Abbas katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang Islam yang mati ataupun yang meninggal lalu jenazahnya disalatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima syafaat mereka terhadap jenazah tersebut. Syarat-syarat sahnya salat jenazah. Yang pertama, seorang yang menyalatkan syaratnya orang Islam, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Yang kedua, salat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letak mayat di sebelah kiblat. Orang yang menyalatkan, terkecuali kalau salat jenazah dilakukan di atas kubur atau salat gaib. Rukun salat jenazah. Yang pertama, salat jenazah dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, takbir 4 kali. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah sesudah takbir pertama atau takbiratul ihram. Yang keempat, membaca salawat atas Nabi SAW setelah takbir kedua. Yang kelima, membaca doa setelah takbir ketiga. Yang keenam, membaca doa setelah takbir keempat. Yang ketujuh, berdiri jika mampu. Yang kedelapan, mengucapkan salam. Beberapa hal tentang salat jenazah. Salat jenazah boleh dikerjakan secara munfarid, tetapi sebaiknya secara berjamaah. 2 wanita beragama Islam boleh dan sah menyalatkan jenazah. 3. Jika jenazah yang disalatkan ada di tempat salat, perhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, jenazah diletakkan di depan orang yang menyalatkan atau imam, dengan posisi jenazah kepalanya di utara dan basan dan kakinya menjulur ke selatan. Yang kedua, bila jenazah laki-laki, maka yang menyalatkan atau imam hendaknya berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya. Yang ketiga, jika jenazahnya banyak terdiri dari laki-laki dan wanita, maka cara menyalatkannya boleh sekaligus dengan ketentuan jenazah laki-laki diletakkan lebih dekat dengan yang mensalatkan atau imam, sedangkan jenazah wanitanya lebih dekat ke
ke kiblat. Selanjutnya yang keempat, salat jenazah dikerjakan sesuai dengan urutannya sebagaimana tercantum dalam rukun salat. Lanjut ke poin keempat pada hal yang tentang salat jenazah, yaitu salat jenazah gaib adalah salat jenazah yang jenazah tidak ada di tempat salat. Tata cara sama dengan kalau jenazahnya ada di tempat. Yang kelima, menyalatkan jenazah di atas kuburnya. Hukumnya boleh. Sabda Rasulullah SAW, artinya Nabi Muhammad SAW sampai ke sebuah kubur yang masih basah, kemudian beliau mensalatkan dan mereka para sahabat berbaris di belakang beliau dan bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut ke perawatan jenazah yang terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Jenazah dikuburkan setelah dimandikan, dikafani dan disalatkan. Hukum penguburan jenazah Muslim adalah fardu kifayah atas orang Muslim yang masih hidup. Penguburan jenazah sebaiknya disegerakan sesuai sabda Rasulullah SAW, yang mana segerakanlah jenazah itu dikuburkan. Jika ia seorang yang saleh, ia akan segera cepat mendapat ganjaran kebaikan, dan jika ia tidak saleh atau ahli maksiat, maka ia akan cepat meninggalkan kejelekan dari pundak-pundak kamu semua. Hadis riwayat Al-Jamaah. Tentang lubang dan tata cara penguburan. Lubang kubur dibuat memanjang dari arah utara ke arah selatan. Panjang harus disesuaikan dengan panjang jenazahnya. Dalamnya harus cukup sehingga bau busuk mayat tidak tercium dari luar. Di bagian dasar kubur hendaknya dibuatkan lubang lahat, yakni lubang tempat meletakkan jenazahnya. Tata cara penguburan jenazahnya beda dengan tentang lubang jenazahnya. Setelah sampai di makam, hendaknya masih dalam usungan diletakkan di pinggir atas lubang sebelah kiblat. Kemudian 3 laki-laki muslim keluar dekat jenazah, turun ke lubang kubur, dan 3 lainnya berdiri di atas menghadap jenazah. 3 laki-laki yang berdiri menghadap jenazah mengangkat jenazah tersebut dan menyerahkan kepada 3 laki-laki yang berdiri di lubang kubur. Kemudian jenazah yang diletakkan dengan hati-hati di lubang lahat dengan posisi miring, kepala di sebelah utara, kaki sebelah selatan, dan menghadap kiblat. Lalu ketika jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur, disunahkan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah SAW. Keempat, utas tali yang mengikat jenazah dilepas dan kain kafan yang menutup mukanya disingkapkan sehingga muka jenazah dapat mencium tanah. Setelah jenazah sudah diletakkan di lubang lahat, jenazah ditutup dengan papan atau bambu lalu ditimbun tanahnya. Perbuatan sunnah pada waktu pemakaman. 1. Jika jenazah perempuan dinaungi dengan kain, maka dinaungi dengan kain. Yang kedua, meninggikan kubur sekedarnya. Yang ketiga, menandai kubur dengan batu atau kayu. Yang keempat, menaruh kerikil di atas batu kubur dan pelepah basah. Yang kelima, menyiram kubur dengan air. Yang keenam, mendoakan mayat. Demikian dari saya. Ingat, selalu kita sebagai manusia selalu mencari amal ibadah sebanyak-banyaknya sebelum kita menjadi mayat atau sebelum kita menjadi jenazah. Demikian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.